Pernahkah kalian merasa kita sudah bekerja jauh lebih keras, memeras keringat setiap hari, tapi uang yang kita pegang terasa semakin kecil nilainya? Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, sementara penghasilan kita terasa jalan di tempat. Tabungan yang seharusnya menjadi pelindung untuk masa depan, kini perlahan terkuras habis hanya untuk menutup biaya kehidupan yang kian mencekik. Sedikit demi sedikit daya beli kita melemah. Ini bukanlah krisis yang datang dengan ledakan besar dalam sekejap, tapi ini adalah krisis yang bergerak pelan, nyaris tidak terasa, tapi pasti mematikan kesejahteraan kita dari dalam. Namun sayangnya banyak orang yang tidak sadar bahwa krisis dan rasa sesak ini bukanlah hal yang baru. Ratusan tahun yang lalu, di tengah kekacauan ekonomi yang melanda negeri Mesir, seorang ulama dan cendekiawan muslim yang luar biasa telah membaca fenomena ini dengan sangat tajam. Beliau adalah Al-Makriji, atau nama lengkapnya Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini, yang lahir di Kairo pada tahun 1364 Masehi. Berbekal pengalamannya yang panjang sebagai muhtasib atau pengawas pasar, Al-Makriji merekam jejak penderitaan rakyat akibat krisis moneter pada masa pemerintahan Bani Mamluk Burji. Beliau bukan sekedar mencatat sejarah, melainkan membedah anatomi dari hancurnya ekonomi sebuah bangsa. Dalam karyanya yang fenomenal Ighathatul Ummah Bikashfil Gummah, Al-Makriji merumuskan sebuah teori yang menakjubkan. Jauh sebelum ekonomi modern di barat berbicara tentang cost push atau demand pull inflation, beliau telah menyimpulkan bahwa inflasi atau meroketnya harga-harga secara terus-menerus dibagi menjadi dua penyebab utama. Yang pertama adalah inflasi karena faktor alamiah seperti bencana alam atau gagal panen yang membuat persediaan barang menjadi sangat langka. Namun ada penyebab kedua yang dampaknya jauh lebih merusak dan menyengsarakan, yaitu inflasi yang disebabkan oleh murni kesalahan manusia. Dan disinilah analisis Al-Makriji terasa begitu menampar realitas kita hari ini. Beliau mengidentifikasi 3 kesalahan fatal manusia yang menghancurkan ekonomi masyarakat. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Pejabat yang meraih jabatan melalui suap akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraih kemewahan pribadi dan memeras rakyat. Kedua, pajak yang berlebihan. Akibat dominasi pejabat bermental korup, membuat pengeluaran negara membengkak. Sebagai kompensasinya, mereka menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru dan menaikkan tarif pajak yang sudah ada. Para pekerja dan petani akhirnya kehilangan motivasi karena biaya untuk hidup dan memproduksi jauh lebih besar dari apa yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir, peningkatan sirkulasi mata uang fulus atau pencetakan uang secara serampangan. Ketika negara mengalami defisit anggaran, pemerintah mencetak mata uang murah secara besar-besaran demi meraup untung. Akibatnya, nilai uang anjlok secara drastis, uang tidak lagi bernilai, dan harga-harga melambung tinggi menciptakan bencana kelaparan. Teman-teman semua, apa yang ditulis oleh Al-Makriji berabad-abad yang lalu seolah menjadi cerminan raksasa yang memantulkan wajah ekonomi kita saat ini. Pemikiran ekonomi Islam bukanlah sekedar dongeng atau catatan sejarah yang usang di atas kertas. Ia adalah pisau analisis yang sangat tajam, sebuah alat ukur untuk membaca realitas kehidupan kita saat ini. Ia mengingatkan kita bahwa krisis yang menyempitkan hidup kita seringkali bukanlah murni takdir alam, melainkan buah dari keserakahan, pajak yang mencekik, dan kebijakan yang salah arah.